Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan solihah, semoga Allah melimpahkan kesehatan dan senantiasa meridai kita untuk selalu istiqomah dalam memaksimalkan ketaatan kita kepadanya. Anak-anakku, marilah kita awali pertemuan kita, pembahasan kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari bab yang keempat, anak-anakku semuanya, dengan judul bersuci dari hadas besar. Adapun kompetensi dasar dari judul tersebut adalah memahami ketentuan bersuci dari hadas besar. Maka ini yang menjadi tuntutan kita untuk dapat memahami dengan mendalam ketentuan bersuci daripada hadas besar. Kemudian dari kompetensi dasar ini akan diturunkan menjadi tujuan pembelajaran di mana anak-anakku diharapkan dapat menjelaskan pengertian hadas besar dengan tepat melalui kegiatan menyimak, mengamati, dan diskusi. Kemudian anak-anakku juga diharapkan dapat menyebutkan macam-macam hadas besar dengan benar dan dapat menyebutkan tata cara bersuci dari hadas besar. Untuk itu anak-anakku, mari kita maksimalkan segala kemampuan kita untuk dapat memahami materi dengan baik. Agar tujuan pembelajaran yang kita pelajari saat ini atau yang kita pahami tadi dapat terwujud dengan baik. Baiklah, kita amati terlebih dahulu. Ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, intahizu minal bauli, fa inna ammata adab al-qabr minhu. Artinya bersihkanlah diri dari kencing, karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas kencing tersebut. Kok bisa ya? Bekas kencing. Kencing bisa menyebabkan kita mendapatkan siksa kubur. Jelas karena kencing di sini kita ketahui itu adalah sebuah kotoran, suatu kotoran ya, yang berasal dari kita sehingga harus dibersihkan dan disucikan pula agar kita saat sholat dapat diterima sholat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sah. Maka hadis ini sebuah peringatan kepada kita semuanya anak-anak untuk benar-benar menjaga kesucian diri, terutama setelah kita buang air kecil atau buang air besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat. Ya, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Sudah jelas secara narasi bahwa yang dicintai oleh Allah itu adalah orang yang mensucikan diri, membersihkan diri, selalu dalam keadaan bersih, badannya, pakaiannya, tempatnya. Kemudian tidak lupa pula yang paling Allah sukai juga adalah orang-orang yang senantiasa memohon ampun dan bertaubat atas segala kesalahan. Semoga kita dapat melaksanakan dua kegiatan ini ya, yaitu bertaubat dan mensucikan diri. Kemudian, tadi kan judulnya tentang hadas. Maka kita akan mempelajari tentang hadas terlebih dahulu.
Apa itu hadas anak-anak? Tertera pada layar kita bahwa hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang sehingga terhalang baginya untuk melakukan sholat, melakukan tawaf ketika haji, dan ibadah lainnya yang mengharuskan dalam keadaan suci. Maka keberadaan hadas di sini anak-anak menjadi sebab utama sahnya suatu ibadah. Ya, menjadi sebab utama, yaitu kalau kita sudah bersuci dari hadas tersebut, maka sholat ataupun ibadah lainnya yang kita persembahkan yang akan diterima insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang berhadas harus suci dulu, harus bersuci terlebih dahulu. Ada berapakah hadas tersebut? Hadas tentunya ada dua ya. Ada dua sebagaimana yang kita lihat, ada hadas kecil, ada pula hadas besar. Yang kecil yang seperti apakah? Nah, yang kecil itu adalah seperti halnya BAK, buang air kecil. Nah, seseorang yang dalam keadaan habis BAK, buang air kecil, wajib baginya untuk mensucikan dulu bekas-bekas daripada kencing tadi. Sehingga kondisinya dia dalam keadaan bersih. Nah, untuk suci, untuk dalam keadaan suci, maka wajib juga baginya untuk berwudu. Ya, untuk berwudu karena hadas kecil di sini dapat dihilangkan dengan cara bersucinya, yaitu dengan wudu. Kemudian hadas yang kedua adalah hadas besar. Nah, ini adalah suatu kondisi, sama juga ya, suatu kondisi dari seseorang tidak dapat melaksanakan ibadah. Di sini disebutkan dalam keadaan junub, yaitu yang mengharuskan baginya mandi wajib. Jadi hadas besar itu harus disucikan dengan cara mandi wajib, mandi besar atau mandi junub. Berbeda dengan hadas kecil yang dilakukan dengan cara berwudu saja. Hadas besar harus mandi wajib, dan itu pun mandi wajibnya harus ada ketentuan-ketentuan yang dipatuhi, tidak sembarang mandi. Apa sajakah hadas besar? Kalau hadas kecil tadi kan ada BAK, BAB, BA. Nah, hadas besar diantaranya adalah keluarnya air mani atau haid bagi seorang perempuan dan sebab lain. Mari kita coba pahami macam-macam daripada hadas besar. Nah, ini dia. Keluar air mani bagi seorang laki-laki. Air mani di sini adalah qadra. Apa namanya? Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga oleh setiap insan laki-laki. Ya, jangan sampai menjadi kufur kita dengan karunia ini. Air mani pada hakikatnya adalah sebuah anugerah luar biasa bagi seorang laki-laki yang mana dia akan keluar dengan sendirinya, terutama bagi anak-anak yang baru baligh ya, baru baligh di usia kurang lebih 12 ke atas. Kemudian yang kedua ada haid bagi seorang perempuan. Nah, ini biasanya setiap bulan datangnya dan durasinya kurang lebih 1 mingguan. Nah, kemudian yang ketiga ada nifas. Ini bagi perempuan yang baru melahirkan, pastinya akan mengeluarkan darah yang banyak. Biasanya kurang lebih 40 hari durasinya, baru setelah itu dia bisa suci. Lalu yang terakhir ada jima karena hubungan pernikahan, yaitu hubungan suami istri karena sebab pernikahan. Ya, ingat, karena sebab pernikahan. Di luar batasan ini, tidak boleh dilakukan oleh kita semuanya, tidak boleh dilanggar oleh kita semuanya. Satu, air mani keluar dengan sendirinya untuk anak baligh yang baru baligh ya.
berbaliغ. Kemudian untuk yang perempuan pun juga demikian, mengalami haid setiap bulannya harus bersabar. Kemudian ada nifas juga bagi seorang perempuan yang baru melahirkan pun harus dilaksanakan, dilalui dengan kesabaran. Dan yang nomor 4 ini nanti bagi insan laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa langsungkan sebuah pernikahan, maka akan ada yang namanya hadas besar yang akan mereka alami, yaitu jima. Dan keempatnya ini harus disucikan dengan cara mandi besar. Bagaimana cara mandinya? Nah, ini diatur ya. Cara mandinya diatur anak-anak. Tidak sembarang mandi, dan inilah yang membedakan antara mandi besar dengan mandi biasa. Mandi biasa mungkin kita dengan seenak kita sepuasnya langsung mandi. Nah, mandi besar tidak demikian. Pertama harus ada niat dibarengkan dengan membaca basmalah. Lalu kemudian mencuci kedua tangan. Kedua telapak tangan dicuci dulu dengan bersih. Setelah itu telapak kiri, tangan kiri bertugas untuk mencuci area vital kita dengan bersih sebersih-bersihnya. Setelah bersih, maka tangan kita yang kiri tadi difungsikan untuk mencuci area vital, kita gosok-gosok dan cuci kembali agar kembali seperti semula. Setelah kegiatan menggosok telapak tangan kiri ini selesai, barulah kita lalui dengan cara berwudu. Berwudu sebagaimana kita wudu pada umumnya. Setelah berwudu, ambillah air dengan menggunakan kedua telapak tangan kita. Tadahkan air atau mungkin kita ambil air, lalu kita sela-selakan jemari kita ke dalam pangkal rambut. Sela-selakan. Dipastikan semuanya terkena oleh air yang ada di telapak tangan kita. Sela-sela pangkal rambutnya. Lalu setelah dirasa cukup, tuangkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Ya, tuangkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Kemudian diikuti dengan mengguyurkan air ke seluruh tubuh, dimulai dari yang kanan dulu. Ya, dari yang kanan, kemudian disusul ke yang kiri, dan dipastikan semua bagian tubuh terkena siraman air. Dan yang terakhir baru mencuci kedua kaki. Setelah ini selesai, sudah. Lalu kita kembali beraktivitas seperti semula. Oke, baik. Dan yang terakhir anak-anakku, sebagai penutup dari pembelajaran kita, sebuah hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari Muslim, la yaqbalullahu salat ahadikum la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak akan diterima salat seseorang yang berhadas sehingga dia berwudu. Nah, ini udah menjadi penguat bagi pemahaman kita dari awal tadi bahwasanya hadas menjadi sebab tidak bolehnya kita melaksanakan ibadah kecuali setelah kita berwudu atau bersuci. Oke, baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan menjadi hal yang bermanfaat. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Yang baik-baik silahkan untuk diamalkan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.